Saya Julin, dengan teman-teman saya. Saya Vincent, ya, ketua sampel. Saya Pasha. Jadi kami di sini mau melakukan wawancara promo tentang yaitu peran kaum muda saat ini. Yaitu pertanyaan yang pertama itu bagaimana pendapat Romo tentang kerjasama antara pemimpin gereja dan kaum muda saat ini. Ya, pertama kaum muda kita itu kaum muda yang cukup banyak. Di gereja itu yang disebut kaum muda itu rentang antara 16 sampai 35 tahun. Di bawah itu kita sebut istilahnya remaja. Di Kevidepan Semarang, di mana saya ini memimpin di sini, itu ada hampir 30 ribuan. Nanti yang tersebar di berbagai tempat, ada yang sedang kerja, ada yang masih kuliah, ada yang masih SMA. Tapi pada prinsipnya kaum muda itu sebenarnya merupakan sukacita gereja sendiri kan, menunjukkan dengan adanya orang muda berarti ada generasi dalam gereja ini untuk terus berjalan. Nah, pada saatnya yang dewasa akan tua, yang tua akan meninggal, yang muda harus terus bergerak. Jadi saya tetap mengatakan orang muda itu ya sumber sukacita, kalau mau dikatakan ya aset gereja. Melalui orang muda inilah harapan perjalanan gereja bisa tetap panjang. Ini sisi yang kami lihat pertama. Yang kedua, ya sebenarnya orang muda kita itu kan orang muda yang secara umum dalam perkembangan sekarang ini juga orang-orang yang kreatif. Orang yang punya ide-ide baik, orang yang punya kreativitas, orang yang sebenarnya juga bisa bergerak lebih yang membuat gereja itu bisa menjadi lebih cair dalam arti atas batas sekat antar daerah, antar tempat, itu seringkali justru dibangun oleh orang muda yang hidup tanpa batas, lebih terkoneksi baik secara secara daring, secara luring, secara digital, secara sehingga jejaring hidupnya jauh lebih luas. Itu yang kedua, jadi kami merasa orang muda itu potensi pembaharu gereja sebenarnya. Lalu yang ketiga, tentu kami juga melihat bahwa orang muda itu juga berada di tingkat mobilitas yang tinggi, mobilitas baik dari sisi pergerakan satu tempat ke tempat lain. Kamu saat ini masih berada di Semarang, siapa tahu 2-3 tahun lagi kamu sudah ada di sini. Nanti sudah muncul generasi baru lagi. Iya kan? Bukan. Artinya itu mobilitas. Pendek kata orang muda itu mobilitasnya mungkin 2-3 tahun sudah akan bergerak di tempat yang kita tidak tahu. Di SMA nanti kamu akan masuk perguruan tinggi di mana kita tidak tahu. Setelah kamu mungkin lulus, kamu juga akan bergerak, kami juga tidak tahu. Tapi mobilitasnya itu sangat tinggi. Itu dari mobilitas tempat. Maka karena mobilitas tempat, peran-peran orang muda di tengah gereja kadang juga menjadi pendek dan tidak bisa diandalkan dalam jangka waktu panjang. Bisa saja rentang jabatan itu bisa jauh lebih lama dibanding mobilitas ini. Pelayanan turun salah sudah tinggal pergi dan harus menuju ke cita-cita yang kan bisa jadi. Sehingga kadang-kadang orang muda itu sama masa-masa pelayanannya itu sampai habis sudah pergi dulu sebelum jabatan berakhir. Ya, mobilitas yang kedua saya juga melihat ini mobilitas dalam arti mobilitas passion. Kamu bisa saja hari ini menyukai hijau, besok bisa jadi merah. Hari ini kamu sangat intens dengan kegiatan-kegiatan gereja, siapa tahu tidak. Waktu yang tidak lama bisa saja bergerak sangat cepat di tempat yang berbeda. Sebut saja dalam konteks gereja, masa pandemi itu masa orang muda itu cukup banyak untuk bergerak dengan potensinya di
jadi kaitannya dengan IT, kaitannya dengan komsos. Tapi dalam waktu yang perjalanan waktu ketika pandemi mulai berakhir, orang muda tiba-tiba sudah mengira bergerak kemana, nggak tahu. Artinya apa? Pergerakan passion itu juga cepat bergerak. Mau saya bahasakan apa ya? Mengikuti tren atau mengikuti ya arus itu mau kemana, kita nggak bisa terlalu mudah berpikir. Maka karena mobilitas, baik mobilitas passion maupun mobilitas tempat itu tidak terlalu mudah, kadang-kadang ini yang sangat menimbulkan gesekan dengan orang dewasa, termasuk juga membuat para pemimpin agama itu seringkali merasa kewalahan untuk menyapa, mendampingi orang muda. Ya, orang dewasa atau imam kadang-kadang bisa saja lalu berpikir bahwa orang muda itu angel, sulit diajak beribadah, kita juga belum menemukan passionnya apa. Hari ini menemukan passion, besok bisa passionnya lain lagi, dan ini bisa sangat terjadi. Sementara orang muda lebih kuat pada apa ya, suatu figur tertentu mungkin ya, sehingga kamu akan membentuk apa di mana dalam kelompokmu, entah kelompok pergaulan atau kelompok online, daripada suatu prinsip tertentu. Saya kurang tahu persis, nanti kalau memang saya salah menangkap, ya inilah pandangan saya ya. Jadi figur tertentu itu kan lebih mudah digerakkan oleh sebuah figur yang mempunyai mungkin sangat memahami kamu, dibanding kamu digerakkan oleh suatu prinsip. Prinsip itu bisa ajaran gereja atau apa. Jadi seringkali ya kita soal prinsip-prinsip seringkali nabrak-nabrak atau tidak mau berdiri. Tapi di sisi lain itu kita sangat intens. Misalnya saja kami belum lama itu membuat survei terhadap orang muda. Orang muda itu ya, saya mengatakan aku bangga selera Katolik, tapi kebanggaannya kadang-kadang tidak disertai dengan ketekunan untuk menghidupi doa, menghidupi Ekaristi, sudah tidak disertai pula dengan sisi literasi gitu, membaca dokumen-dokumen gereja atau browsing informasi-informasi tentang gereja, tentang Katolikan, atau mungkin diskusi tentang keagamaan. Nah, ini yang kadang-kadang membuat potensi-potensi yang luar biasa ini di kalangan kaum muda, didukung jumlah orang muda yang sangat banyak, seringkali berada dalam situasi yang mobilitas yang tinggi, kemudian passion yang sedang berubah, dan kaitan dengan apa ya, pegangan yang kami itu melihat lebih dari sisi seorang figur dibanding suatu prinsip. Maka sampai sekarang ini pendampingan terhadap orang muda, kami masih merasa terus berusaha, tapi masih berusaha seperti parsial. Ya, di sini bisa, ya oke. Tapi tidak bisa kita itu menyapa secara menyeluruh juga, karena passionnya bisa berbeda. Gereja ini cukup banyak kegiatan anak muda, tapi mereka sudah bergerak dalam passionnya sendiri. Ada yang passion lektor, ada yang passion Mazmur, ada passion kelompok campsite atau apa. Tapi ketika ditemukan tidak bisa. Itu sementara catatan saya sendiri. Saya bangga, tetapi memang perlu dari orang muda sendiri, usulan saya sendiri.
yang menawarkan diri, karena kadang-kadang kami dari pihak yang tua itu seringkali tidak nangkep apa yang dia lakukan. Melihat begitu, ya di lingkaran orang muda ya ada dinamika iman orang muda. Tetapi orang muda itu ya kita sadar usia kita itu terus berjalan. Pada saatnya kita akan jadi orang tua. Maka sekarang ini gereja orang dewasa yang mereka pegang pada saatnya akan kita isi. Kalau kita sendiri tidak membangun iman, maka nanti kita juga tidak mampu mengisi di usia itu untuk membangun dinamika. Jadi gimana pun juga, menurut saya gereja ini ya seperti estafet. Di usia ini kita bangun tahap ini, besok kita bangun tahap berikutnya, besok tahap. Kalau sekarang ini misalnya aku sudah tidak peduli dengan gereja, sementara usia saya jalan, nanti di usia ini akan kosong, tidak ada yang peduli. Mungkin di lingkungan sekolahan kadang-kadang ada ekstra misalnya. Saya tuh dulu di Tendungan, itu kan di lingkungan asrama kami kan ada tenis lapangan. Ya pada seneng, sehingga sampai akhirnya dibuatkan jual lapangan tenis outdoor. Tapi dalam perjalanan waktu seminar tenis tidak ada. Nah, kita sudah lulus, sekarang ini lapangan tenis terbengkalai. Demikian juga gereja. Gereja itu kalau kita sekarang ini berada di titik saat ini ada, besok kita tidak ada passion lagi ya yang mencintai gereja kan. Maka saya sih mengatakan begini untuk saya dan buat kamu. Iman itu bukan soal passion. Iman itu adalah memang soal keyakinan, soal prinsip, soal pegangan hidup. Maka karena soal pegangan hidup, gimana pun juga saya beriman tidak didasarkan saya suka atau tidak suka. Saya saat ini punya passion, besok tidak. Passion itu lebih hobi atau lebih apa. Jadi iman beda dengan hobi. Maka kita harus membedakan mana yang prinsip, mana yang saya bisa berubah. Dari saya iman prinsip. Karena sekali kamu beriman, imanmu, habismu akan tetap termeterai sepanjang hidupmu. Kamu pindah agama pun, habismu akan tetap punya nilai. Seandainya kamu bersebar jadi kantor lagi, kamu tidak akan dimaksud. Jadi iman itu prinsip. Tapi soal aktivitas kegiatan gereja itu bisa saja passion. Artinya ada saat dimana aku mungkin berpindah dari aktivitas ini ke ini, itu mungkin. Tapi kalau iman aku nggak bisa aku pindah dari agama ini ke ini. Maka saya katakan iman itu prinsip, aktivitas menggereja itu bisa sebuah passion. Nah, karena passion bisa berubah-ubah di perjalanan waktu. Syukur-syukur semakin membuat orang muda tergerak. Ya pada prinsipnya kami berharap orang muda kita, khususnya teman-teman, itu bisa mewarnai wajah gereja, supaya wajah gereja itu menjadi wajah orang muda. Di luar kamu ada banyak orang muda yang juga sebenarnya berharap orang muda bisa menginspirasi mereka. 30 itu Indonesia bukan jumlah. Kalau ada teman-teman yang muncul dengan kreativitasnya, beberapa waktu lalu kami ada lomba akustik dalam ulang tahun kebijakan. Orang muda muncul dengan potensi musiknya yang luar biasa. Gitu, Sen. Dari hasil wawancara yang kami lakukan dengan Romo Efek Sugiono dari Gereja Katedral ini, kami mengajukan beberapa pertanyaan.
Yang pertama, kami menanyakan pendapatnya mengenai kerjasama antara pemimpin gereja dan generasi kaum muda saat ini. Romo Sugi itu menjelaskan secara rinci bahwa generasi muda memiliki potensi besar buat menjaga hubungan dan kerjasama antara pemimpin gereja dan sesama generasi muda. Tapi Romo Sugi juga menyampaikan bahwa generasi muda itu sulit untuk diandalkan dalam jangka waktu panjang karena mobilitas mereka baik dalam pekerjaan yang berpindah-pindah juga studi kayak kuliah yang akan lanjut keluar kota. Lalu pada pertanyaan kedua, kami menanyakan harapan Romo terhadap peran kaum muda dalam lingkup gereja. Secara singkat ini Romo Sugi menyatakan keinginannya agar generasi muda tetap aktif dalam kegiatan gereja, lalu membantu membangun keakraban di lingkungan gereja. Romo Sugi juga menyampaikan harapannya terkait adanya kegiatan di gereja yang dapat diikuti oleh umat-umat Katolik kaum muda di lingkungan tersebut, sehingga mereka dapat saling mengenal dan mempererat hubungan. Terima kasih.